sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang cerah. Alhamdulillah kita semua Bapak Ibu sekalian masih diberi kesehatan, kemudahan untuk menuntut ilmu di program kajian kitab rutin Mais Institute. Pada pagi hari ini insya Allah kita sama-sama akan melanjutkan pembahasan dulu yang dari hadis ya. So kamu langsung saja kepada Al-Ustaz Muhammad Atim. Waktu dan layar dipersilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian. Di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa dalam kajian rutin online. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari di kitab ilmu. Masih di bab yang ke-6 tentang babu al-qiraah wal ard alal muhaddis. Qauluhu dan perkataannya wahtajja ba'duhum, sebagian mereka berhujjah. Al-muhtajju bidzalika, yang berhujjah itu wal Humaidi, yaitu Al-Humaidi. Al-Humaidi itu syekh pertama ya yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya ini ya, orang Mekah. Itu Abdullah ibnu Zubair ya. Itu di hadis paling awal di Sahih Bukhari tentang niat. Ya itu kan beliau mengatakan Hadatsanal Humaidi wa Abdullah ibnu Zubairin. Qalahu fi kitabin nawadiri lahu ya. Ia mengatakannya dalam kitab An-Nawadir ya, miliknya karyanya. Kaza qala ba'du man adraktuhu wa tabi'tuhu fil muqaddimah. Begitulah ya, kaza qala ba'du, begitulah sebagian orang yang aku ketahui dan aku ikuti ya di dalam muqaddimah. Maksudnya para pensyarah ya, pensyarah Sahih Bukhari mengatakan bahwa yang disebut orang yang berhujjah sebagian orang, sebagian itu kan bisa menunjukkan satu orang juga ya.
kata ba'du itu juga bisa menunjukkan seorang. Summa zaharori hilafuhu. Itu. Kemudian nampak bagiku ya yang berlawanan dengannya. Wa anna qaila dzalika, bahwa yang berbicara itu jadi bukan Al-Humaidi ya, kata Ibnu Hajar. Ya, justru yang lain ya, yaitu Abu Sa'id Al-Haddad. Ya, Abu Sa'id Al-Haddad akhrajahul Baihaqi fil Ma'rifah ya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ma'rifah min tariq Ibnu Huzaimah. Dari jalur Ibnu Huzaimah. Qala dia berkata, sami'tu Muhammad bin Ismaila al-Bukhari yaqulu. Aku mendengar Muhammad bin Ismail ya al-Bukhari, Imam Bukhari yaqulu berkata, qala Abu Sa'idin al-Haddad. Ya, Abu Sa'id al-Haddad berkata, indi khobarun anin Nabi SAW. Aku memiliki khobar, maksudnya hadis dari Nabi SAW fil qiraati alal alimi, tentang membaca ya terhadap seorang alim, terhadap guru ya. Jadi dengan cara membacakan kepada guru. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, faqala, maksudnya ditanyakan ya apa ya hadisnya itu. Maka dia berkata, kiswatu dimam. Ya, kiswatu dimam ibni Sa'labah. Ya, kisah Dimam bin Sa'labah. Qala, dia berkata, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah memerintahkanmu dengan ini? Ya, itu kan Dimam bin Sa'labah menyebutkan beberapa syariat Islam yang dia ketahui kan tentang apa namanya beberapa hal yang sudah dia ketahui. Nah itu kan seperti orang yang membacakan gitu. Orang yang membacakan kepada guru itu, lalu guru menyetujui ya bacaan itu. Nah itu berarti sama dengan qiraah alal alim. Qala na'am, dia menjawab ya. Intaha, selesai. Walaysa fil matni alladhi saqahu al-Bukhari ba'da hadits Anasin fi qissati Dimam. Dan tidak ada di dalam matan ya, matan yang apa namanya diceritakan atau dituturkan ya saqahu. Ya, dituturkan oleh Imam Bukhari setelah hadis Anas ya dalam kisah Dimam ya. Setelah hadis Anas dalam kisah Dimam al-hadis saqal Bukhari apa ba'du ya, setelah itu min hadis Anas, dari hadis Anas. Dalam kisah Dimam, anna Dimam man ahbaro qaumahu bidzalika, bahwa Dimam memberitahukan kaumnya dengan hal itu. Ya, jadi dalam hadis yang dituturkan ya oleh Imam Bukhari yaitu dari Anas ya bin Malik, itu tidak ada setelahnya disebutkan bahwa Dimam bin Sa'labah kemudian menyampaikan kepada kaumnya, itu tidak ada. Wa inna ma waqa'a dzalika min tariqin ukhra. Ya, tetapi hal itu ada ya itu menyampaikan kepada kaumnya itu dari jalur yang lain. Zakaroha Ahmadu, disebutkan oleh Imam Ahmad wa ghairuhu, dan yang lainnya min tariq Ibnu Ishaq, dari jalur Ibnu Ishaq. Qala, dia berkata, hadatsani Muhammad bin Walid ya Ibnu Nufai ya Nufai'in an Quraibin an Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, ba'asa
Ba'asa Banu Sa'd bin Bakrin. Bani Sa'ad bin Bakar mengutus Dimam bin Sa'labata. Dimam bin Sa'labah. Fadzakarul haditsa bitulihi. Dia menyebutkan hadis ya secara panjang lebar. Wa fi akhirih, dan di akhirnya anna Dimaman qala liqaumihi, bahwa Dimam berkata kepada kaumnya, indama raja'a ilaihim, ketika pulang kepada mereka, innallaha qad ba'atsa rasulan wa anzala alaihi kitaban. Sesungguhnya Allah telah mengutus seorang rasul dan menurunkan kepadanya kitab, ya. Qad ji'tukum min indihi bima amarakum bihi wa nahakum anhu. Dan sungguh aku datang kepada kalian dari sisinya, ya, dengan maksudnya membawa ya apa yang dia perintahkan dan kepada kalian dan yang dia larang kepada kalian. Qala, ya, dia berkata, fa wallahi ma amsa min dzalikal yaumi wa fi hadirihi rajulun wa lam ra'atun illa musliman. Maka demi Allah, ya, tidaklah masuk ke waktu sore, ya, petang, amsa, dari hari tersebut, dari hari ketika Dimam bin Sa'labah menyampaikan kepada kaumnya itu, ya, wa fi hadirihi, ya, di dalam apa namanya apa kabilahnya itu, ya, atau di daerahnya itu seorang lelaki, ya, ataupun seorang perempuan, ya, kecuali dia menjadi muslim. Itu artinya setelah disampaikan oleh Dimam bin Sa'labah itu, ya, kaumnya itu masuk Islam. Ya, bahkan pada hari itu. Wa makna qaulul Bukhari, dan makna perkataan Imam Bukhari, fa'ajazuhu, mereka membolehkannya, ya, ini membolehkan qiraah alal alim itu membaca kepada atau membacakan kepada seorang alim itu ai qabiluhu, maksudnya adalah mereka menerimanya. Jadi mereka menerima meriwayatkan hadis dengan cara membacakan, ya, kepada alim. Walam yaksud al ijazatal mustalahata baina alil hadis. Ya, dan beliau tidak memaksudkan, ya, ijazah yang dijadikan sebagai istilah di antara ahli hadis. Jadi ajazu di situ maknanya ya secara bahasa saja, ya, yaitu artinya membolehkan. Ya, belum dalam istilah ijazah gitu, ya, dengan istilah meriwayatkan hadis dengan cara ijazah. Karena istilah-istilah itu kan kemudian digunakan oleh para ahli hadis di masa-masa berikutnya. Ya, belum di masa Imam Bukhari. Jadi pengistilahannya itu. Qauluhu, perkataan Imam Bukhari, wahtajja Malikun bisyaqi. Imam Malik berhujjah, ya, ini juga sama, ya, dan masih tentang membolehkan qiraah, ya, terhadap alim bisyaqi, dengan syaqi, ya. Syaqi itu maksudnya adalah kitab, ya. Qala al-Jauhari, ya, ini penulis kitab apa? Tajul Lughah, ya, wa Sihahul Arabiyah. Kamus, ya, kamus bahasa Arab. Soko itu yakni abil fatih, ya, dengan fathah. Sok, ya, dengan menggunakan fathah pada shadnya. Alkitab, yaitu Alkitab. Farisiyun mu'arrabun. Dia adalah bahasa Persia yang diarabkan.
Syokki itu asalnya dari bahasa Persia ya, yang kemudian digunakan oleh orang Arab. Menjadi seakan-akan dari bahasa Arab. Wal jam'u sikakun wa sukuk. Jamaknya sikak ya, dan juga sukuk. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini al maktub alladzi yuktabu fihi iqrarul mukirri. Ya, yang dimaksud di sini adalah yang ditulis padanya, atau kitab yang ditulis padanya persetujuan orang yang menyetujuinya. Persetujuan orang yang menyetujuinya. Gitu. Jadi kitab tersebut telah disetujui ya oleh gurunya itu dalam meriwayatkan hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Li'annahu idza quri'a alaihi, karena apabila dibacakan terhadapnya, qala, dia berkata, na'am, ya, sa'agati syahadatu alaihi, maka bihi ya telah boleh atau berlaku ya syahadah ya terhadapnya, persaksian terhadapnya ya dengan kitab itu. Wa illam yatalaffaz huwa bima fihi, meskipun dia tidak mengucapkan, guru itu tidak mengucapkan dengan apa yang ada di dalamnya. Ya, jadi hanya murid gitu ya yang membacakan isi yang ada di dalam kitab itu, sedangkan guru hanya mendengarkan, tidak membacakan hadisnya, hanya mendengarkan saja. Ya, kalau kemudian menyetujuinya, nah itu juga adalah bagian yang diperbolehkan dalam meriwayatkan hadis. Akadzalika idza quri'a 'alal 'alimi, ya begitu pula apabila dibacakan terhadap seorang alim, fa aqarra bihi, lalu dia menyetujuinya, sahha an yurwa anhu, itu maka itu sah ya untuk diriwayatkan darinya. Ya. Gitu. Ini maksudnya apa namanya? Ya, kitab yang berisi hadis itu ya. Lalu di sini dijelaskan, wa amma qiyasu Malikin qira'atul hadis ala qira'atil Qur'ani fara'ul khatibu fil kifayah. Adapun kiasnya Imam Malik membaca hadis terhadap membaca Al-Quran, ya maka dia diriwayatkan oleh Khatib ya, Khatib Al-Baghdadi ya, di dalam kitab Kifayah di Ulumul Hadis ya. Min Tariq ibni Wahbin, dari jalur Ibnu Wahab ya, qala sami'tu Malikan, aku mendengar Imam Malik, wa su'ila anil kutubil lati tu'radu alaihi, dan ditanyakan tentang kitab-kitab yang disodorkan ya kepadanya, ya yang maksudnya yang dibacakan kepadanya. Ayakulur rajulu hadatsani, apakah orang tersebut mengatakan hadatsani? Qala na'am. Ya, dia menjawab ya. Kadzalikal Quran, begitu juga Al-Quran. Begitu. Jadi membacakan kepada alim lalu disetujui oleh alim tersebut, nah maka orang yang membacakannya itu bisa meriwayatkan hadis yang dia bacakan kepada guru itu, lalu mengatakan hadatsani, dalam menceritakan kepadaku. Ya, itu boleh. Ya, kemudian alaisa rajulu yaqra'u ala rajuli, ya bukankah seorang membacakan kepada seseorang, yang kalau dia berkata aqra'ani fulan, ya telah membacakan kepadaku seseorang,
Wa al-Hakim fi ulumil hadis min tariqi Mutarrib qala sahibtu Malikan sab'a asyrata sanah. Aku bersama ya dengan Imam Malik selama 17 tahun. Fama ra'aituhu, aku tidak melihatnya qara'al muwatta'a ala ahadin, membacakan muwatta' kepada seseorang, bali yaqra'una alaihi, tapi mereka membacakan terhadapnya. Ya, jadi ketika Imam Malik dalam majelis hadis ya, beliau itu tidak beliau langsung yang membaca hadisnya, yang membacakan kepada mereka, tetapi hanya dibacakan saja kepada beliau. Jadi mereka ya murid-muridnya yang membaca ya di hadapan Imam Malik, dan Imam Malik menyetujuinya saja, tidak membacakan secara langsung. Qala wa sami'tuhu ya'ba asyaddal ibai ala man yaqulu la yujzihi illa sama'u min labdi syaihi. Dan aku mendengarnya enggan ya, dan dengan sangat enggan. Ya, enggan, dengan sangat enggan atas seorang yang berkata tidak cukup ya baginya ya kecuali, atau tidak boleh baginya kecuali mendengar dari lafaz syekhnya. Jadi langsung mendengar lafaz langsung dari syekhnya. Ya, gitu. Nah, ini tidak sependapat dengan orang yang mengatakan begitu ya. Justru membacakan kepada syekh juga sama ya, bisa sebagai cara untuk meriwayatkan hadis. Wa yaqulu kaifa la yuzika hadza fil hadis. Ya, dan dia berkata, bagaimana ya ini hal ini tidak membolehkan ya untukmu di dalam hadis, di dalam meriwayatkan hadis. Wa yuzika fil Quran. Sedangkan kamu membolehkannya di dalam Al-Quran. Wal Qur'anu azam. Ya, dan Quran lebih agung. Qultu wa qad in qaradal khilafu fi kaunil. Ya, aku katakan sungguh telah selesai ya perbedaan fi kaunil qiraati ala syaihi la tujzi, pada keadaan membacakan terhadap syekh itu tidak membolehkan, tidak membolehkan untuk meriwayatkan. Wa inna makana yaquluhu ba'dul mutasyaddidina min ahli al-Iraq. Ya, hanya saja atau orang yang mengatakannya itu adalah sebagian orang-orang yang mutasyaddid, ya, yang bersikap keras, ya, berlebih-lebihan ya, dari penduduk Irak. Waro al-Khatibu an Ibrahim ibni Sa'din qala la tada'una tanattu'akum ya ahlal Iraq. Ya, al-ardu ya mislus samai wa balagha ba'dul madaniyin wa ghairuhum fi mukhalafatihim. Ya, faqalu innal qira'ata ala syaihi ya arfa'u minas samai min lafzihi. Ya, sampai Khatib al-Baghdadi ya meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, dia berkata kepada penduduk Irak yang mutasyaddid tadi, artinya harus mendengar langsung dari lisan guru ya, tidak boleh hanya membacakan saja. Ya, dia mengatakan kepada mereka, jangan kamu biarkan sikap berlebih-lebihan kalian wahai penduduk Irak ya. Jangan kalian biarkan la tadauna sikap berlebih-lebihan tanattu'a ya. Ya, sikap berlebih-lebihan kalian wahai penduduk Irak, bahwa menyodorkan, maksudnya membacakan kepada guru itu sama dengan mendengar. Artinya ya boleh ya dengan cara seperti itu untuk meriwayatkan ya dari gurunya itu. Nah, sebagian penduduk Madinah, Ba'dul Madaniyin, itu juga balagha,
ya berlebihan juga ya di dalam menyelisihi mereka wa ghairuhum dan selain mereka fi mukhalafatihim dalam menyelisihi mereka. Waqalu ya lalu mereka berkata innal qira'ata ala syaihi arfa'u minas sama'i min lafzi. Nah ini berlebihan juga. Apa namanya? Karena saking menerima qiraah ya membacakan kepada syekh, bahkan mereka mengatakan lebih tinggi membacakan kepada syekh itu lebih tinggi daripada mendengar langsung dari lafaz syekh. Ini juga berlebihan. Ya wana qalahu ad-Daruqutni ya fi ghoraibi Malikin anhu. Dan diriwayatkan oleh Daruqutni ya hal yang tadi itu di dalam Gharaib Malik ya kitab Gharaib Malik ya anhu darinya. Wa naqalahu al-Khatib biasani din sahihah dan diriwayatkan oleh Khatib dengan sanad yang sahih an Syu'bah wa bani Abi Za'bin wa Yahya al-Qattan wa tallu bi anna syai' law saha lam yatahayya li talibi arradu alaihi. Dan mereka memberikan ilat alasan bahwa syekh kalau dia lupa ya kalau dia lupa lam yatahayya li talibi ya tidak ada potensi atau kesempatan bagi murid ya untuk menyanggahnya. Begitu. Jadi kalau murid itu yang membacakan kepada kalau guru ya yang membaca langsung itu tidak ada kesempatan ya murid itu untuk menyanggahnya. Kalau lupa misalnya murid gurunya tersebut. Ya, jadi mereka mengatakan arfa'u itu lebih tinggi. Wa Nabi Ubaid qala al-qira'ah alayya asbat wa afham li min atawalla al-qira'ata ana. Gitu. Ya berbeda kalau mereka ya murid-muridnya yang membacakan, nah gurunya itu bisa bisa meluruskan misalnya kalau ada kesalahan dalam pembacaan. Nah, kadang kalau ketika membaca kan bisa saja tidak sadar ya ada kesalahan ketika membaca langsung sendiri. Begitu sehingga Abi Ubaid mengatakan justru pembacaan terhadapku itu lebih kuat dan lebih aku pahami. Ya kadang orang yang mendengar itu bisa lebih memahami ya daripada orang yang membacanya. Ya asbatu afhamuli min an atawal qira'ah daripada aku sendiri gitu yang membacanya itu. Wal ma'rufu an Malik dan yang dikenal dari Imam Malik kamana qalahul musannif anhu ya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari darinya wa an Sufyan ya wa huwa Tsauri dari Sufyan Ats-Tsauri karena Sufyan itu ada dua, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah. Annahuma sawa bahwa keduanya sama artinya antara membacakan kepada syekh dengan mendengar langsung syekh yang membacakan yaitu sama keduanya, tidak ada yang salah satunya lebih baik. Wal masyhur allazi alaihil jumhur dan yang populer yang dipegang oleh jumhur mayoritas ulama anna sama min nabdi syekh arfa'u rutbatan min qiraati alaihi. Ya, justru menurut mayoritas ya mendengar langsung dari guru ya dari lafaz yang diucapkan oleh guru itu lebih tinggi tingkatannya daripada membacakan kepadanya. Bukan sebaliknya gitu ya. Malam ya'ridu aridun yasirul qira'atu alaihi aula. Selama tidak ada kondisi yang muncul ya yang menjadi qiraah ya membacakan kepada guru itu lebih utama.
Seperti tadi kalau misalnya, kalau bagi saya, bagi guru itu misalnya saya lebih paham, ya lebih bisa fokus misalnya untuk mengamati, memahami hadis itu kalau yang lain membacakan kepada saya. Gurunya itu hanya mendengarkan saja. Ya kalau misalnya dalam kondisi seperti itu ya berarti membacakan kepada guru lebih utama daripada guru yang membaca langsung. Begitu. Wa in thamma kana sama'u min lafzihi fil imla'i arfa'u darajati lima yalzamu minhu min taharruji syaihi wa talibi wallahu alam. Dan dari wa min thamma, dan dari sana, sama ya. Sama itu hunaka. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman mulkan kabira. Ya mutoin sama amin ini dalam Al-Quran. Sama itu hunaka. Dan dari sana mendengar dari lafadznya di dalam imla, di dalam mendiktekan. Jadi guru yang membacakan langsung mendiktekan, ya itu lebih tinggi derajatnya. Ya. Lima yalzamu minhu min taharuji syaihi wa talibi. Karena memastikan ya darinya itu dari taharuj syaihi, terbebasnya dari kesalahan ya. Itu dari syekh dan murid itu sendiri ya, taharuj syekh ya, jadi terbebas dari kesalahan. Karena guru langsung yang membacakannya ya, sehingga dalam pembacaan itu tidak ada kemungkinan salah baca gitu kan, karena syekh lebih tahu kan, gurunya lebih tahu tentang bagaimana pembacaan yang benar ya terhadap hadis-hadis itu. Ya baik perawinya misalnya, nama-nama perawi, bagaimana cara membaca nama-nama perawi, bagaimana membaca matan hadisnya yang benar. Begitu. Dan juga thalib muridnya juga terhindar dari kesalahan ya, karena mereka tidak membaca, mereka mendengar. Kalau murid yang membacakan, nah bisa jadi ada kesalahan baca dari murid itu. Ya kan? Nah, kadang orang murid yang ini salah baca ya. Bagi yang belum mainnya seperti di majelis kita misalnya, ketika kita memberi kesempatan kepada peserta membaca ya, kadang yang belum lancar kan banyak salahnya, dikoreksi gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, barangkali cukup untuk pembacaan pengkajian pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah khairan pada Ustaz atas penyampaian materinya pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan jika ada yang ditanyakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang telah hadir di kajian pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin menginformasikan bahwa alhamdulillah MAIS Institute telah menerbitkan buletin Bapak Ibu ya, rekan-rekan sekalian. Insya Allah siang ini akan di-share di grup. Sudah edisi kedua. Untuk itu juga diperkenankan ya kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk menyebarluaskan buletin tersebut, baik itu ke grup-grup kajiannya ataupun juga diperkenankan untuk dicetak seperti itu, asal tidak mengubah konten dan tampilan yang ada di buletin tersebut. Demikian mungkin ya untuk informasi dari kami. Insya Allah kita akan bersua kembali di hari Senin di kajian selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua, kepada Al-Ustaz untuk senantiasa
bisa memberikan ilmu pada kita semua, juga pada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Pun demikian, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk terus dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.